karena ini bulan Februari. Di Februari beberapa hari lagi, saudara yang suka merayakan hari spesial, yaitu hari tanggal 14 Februari, hari Valentine's ya, di mana ini hari spesial untuk saling relasi di ini ya, di apa namanya, di semakin intim dan sebagainya, khususnya bagi pasangan dan lainnya. Nah, namun hari ini saya membawakan tema yang berhubungan dengan kerukunan kita, saudara. Kerukunan yang sejati. Mari saya ajak saudara membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi, saudara lihat di ayat ini, kerukunan sudah diberikan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan dimuliakan saat kita rukun, saudara. Baik dalam pasangan, keluarga, maupun keluarga Allah di gereja atau persekutuan-persekutuan lain. Dan selain kerukunan ini adalah kehendak Allah, juga kemuliaan Allah, tapi ayat yang ke-7 juga berkata, sebab itu atau karena itu, supaya kamu rukun, terimalah satu dengan yang lain. Saat kamu menerima satu dengan yang lain, ayat ini menjelaskan lagi. Dengan demikian, Allah dimuliakan lagi. Waktu saat kita menerima satu dengan yang lain. Kenapa Allah dimuliakan dan kenapa Allah menghendaki itu? Karena ayat ini juga berkata, karena Kristus sudah menerima kamu lebih dahulu. Ya, jadi kita berbicara tentang kerukunan atau persekutuan. Dan judul khotbah yang saya bawakan pagi ini adalah kendala persekutuan sejati. Kendala dari kerukunan yang Allah kehendaki atau Allah rencanakan bagi kita semua, baik secara couple, keluarga, ataupun persekutuan, atau keluarga Allah secara besar. Nah, saudara yang sudah lama bersama-sama saya dari Hills, di Big Grove, mungkin saudara sudah familiar ya dengan bagan ini. Bagan bahwa kita semua terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita sudah tahu firman-Nya. Rukun-rukunlah. Tapi buahnya kok gak rukun-rukun. Dan kita tahu gara-gara yang di tengah ini, yang gede ini nih. Si jiwa ini, perasaan, pikiran, dan kehendak ini. Yang dikontaminasi oleh berbagai hal. Jadi firman-Nya kita udah tahu mestinya masuk ke dalam jiwa ini. Rukun-rukunlah, terima satu dengan yang lain. Tapi ada yang ngeblok. Yang ngebloknya ada banyak. Ini sebagian saja. Bisa pikiran yang sia-sia, roh jahat, dunia dan sebagainya. Tapi khususnya karena yang saya akan bahas ini banyak berkenaan dengan luka batin, terutama warisan dari bagaimana kita dibesarkan, dan juga latar atau kita sebut sebagai latar belakang ya, bisa positif bisa negatif. Apa yang sudah menjadi kebiasaan dari orang tua kita misalnya, kita punya angan-angan atau kita punya idam-idaman, kalau saya nanti bersekutu, kalau saya nanti menikah, saya mau seperti orang tua saya. Atau sebaliknya, saya nggak mau seperti orang tua saya. Atau ada juga yang
Saya tidak mau seperti orang tua saya, tapi saya udah nggak punya contoh yang lain. Jadi secara nggak sadar, ya meniru juga gitu ya. Jadi kebanyakan nggak sadarnya daripada sadarnya. Tapi bisa sadar, bisa tidak sadar juga. Nah, ini berlaku bagi persekutuan yang saya bicarakan. Saya akan mulai dari persekutuan yang paling kecil dulu. Antara pasangan suami istri, lalu dalam keluarga. Tapi ini berlaku juga nanti saudara bisa aplikasikan dalam pikiran meskipun saya nggak mengatakan ya. Saudara aplikasikan di dalam persekutuan Anda yang kecil, life group, small group, pelayanan saudara, atau bahkan warga Allah secara lebih luas. Nah, mari kita mulai dengan hubungan sebagai suami istri dulu. Para psikolog merumuskan, nggak hanya ini, tapi ini yang utama. Penyebab-penyebab atau kendala-kendala yang menyebabkan perceraian. Ada beberapa hal. Misalnya faktor komunikasi, faktor uang, faktor seks, faktor in-laws. Jadi gara-gara in-laws yang nyuruh-nyuruh cerai, bisa itu ya terjadi saudara. Beberapa tahun yang lalu ini sempat semarak gara-gara Facebook reunian. Beberapa tahun yang lalu kami pulang ke Indonesia atau sebagainya, ada teman-teman kami 6 yang bercerai, 5 gara-gara reunian. Sekarang udah nggak terlalu lah, tapi pernah semarak gara-gara ini ya. Ada yang lain juga. Tapi hari ini khususnya saya membahas kendala dari persekutuan sejati, khususnya dari rumah tangga dulu suami istri, adalah faktor expectation. Coba sama-sama katakan yang di rumah juga, expectation. Saya mulai sedikit ya, dengan cepat saja. Expectation, definisinya adalah secara bebas ya, keyakinan yang kuat bahwa sesuatu akan terjadi atau menjadi realitas. Jadi, ini rumusan saya sendiri nih saudara saya buat. Jadi kalau realitas ini dengan ekspektasi itu ada gap, tergantung gapnya. Kalau gapnya negatif, balance-nya negatif, atau positif dulu, Anda ada rasa puas. Tapi kalau negatif, Anda akan frustrasi. Jadi besarnya bergantung dari gapnya ini ya. Nah, karakteristiknya ada banyak, tapi saya berikan beberapa hal aja. Misalnya karakteristiknya yang tadi saya katakan, bisa sadar atau nggak sadar ekspektasi ini. Kebanyakan nggak sadarnya. Kedua, sering tidak konsisten atau tidak sama. Misalnya ekspektasi kepada orang yang dekat dengan kita bisa lebih tinggi gitu daripada orang yang strangers dan sebagainya. Saya buatkan contoh ya, Misalnya begini. Terhadap strangers itu bisa benar-benar strangers, atau tetangga saudara, atau teman kerja saudara. Saudara bisa taruh ekspektasinya di sini. Di bawah sekali begitu, dekat dengan lantai. Tapi kepada saudara seiman, itu ekspektasinya tanpa saudara sadari. Tiba-tiba naik, mungkin 25 cm di sini. Kepada pasangan saudara tiba-tiba nggak sadar, ada di sini. Kepada gembala saudara, tiba-tiba ada di sini. Sadar nggak sadar? Nah sekarang saudara lihat realitasnya. Saudara ulang tahun, tiba-tiba dikasih selamat dengan teman sekerja saudara. Selamat ya, karena tahu dari Facebook atau bagaimana gitu ya. Wah, I didn't expect that. Wah, gratitude saudara, rasa puasnya besar ya. Misalnya segini, dikasih segini kan, selamat ulang tahun. Ada jarak 20 cm. Wah, rasa puas saudara, gratitude saudara 20 cm. Tapi waktu teman seiman tidak memberi ucapan selamat ulang tahun, tadi ada berapa? 50 cm, 25 cm ya. Dia tidak melakukannya, artinya balance-nya minus 25. Waktu gembala saudara tidak mengucapkan selamat ulang tahun, minus 100. Itu nggak sadar gitu. Saudara ngerti ya ininya. Itu sebabnya saudara suka mendengar,
wah bukan orang Kristen lebih baik dari orang gereja. Kenapa? Karena ekspektasinya yang nggak konsisten tadi. Ini contoh konsistennya. Sekarang kita masuk ke dalam pernikahan. Saya mulai dengan pernikahan, nanti saudara bisa berimajinasi sendiri apa yang berlaku kepada persekutuan yang lebih besar nanti ya. Karena bisa berlaku dan bisa berkoneksi satu dengan yang lain. Baik, nah saya akan mulai pada saat kita memasuki pernikahan. Calon suami dan calon istri. Mereka membawa yang namanya box ini. Box kerinduan, mimpi, angan-angan, idam-idaman. Semuanya membawa. Either sadar atau enggak sadar. Either dari warisan, keluarga, dan sebagainya. Saudara punya angan-angan bahwa satu hari nanti pasangan saya atau saya akan menghasilkan income yang segini banyak, di mana kita akan bisa membeli rumah yang agak lebih besar dari ini sedikit ya. Dan mungkin kita akan bisa mengendarai mobil masing-masing. Sang istri boleh pakai the pink Cadillac-nya untuk private shoppingnya. Dan saya punya mimpi, idam-idaman. Nanti istri saya yang akan cuci kaos kaki semua, doing the chores, setrika semua. Dan dia yang akan melakukan cuci piring semua. Kita semua punya angan-angan. Ya, dan nanti waktu saya menikah, mama saya biasa menyediakan makan malam pada waktu saya pulang kerja. So saya punya mimpi seperti itu juga akan dilakukan oleh sang istri dan ini. Saya punya mimpi karena saya punya love language-nya itu quality of time. Jadi kita akan spend time together. Kemana saja. Sampai ke luar negeri juga. Belanja, semua kita akan atur waktunya demikian rupa. Pokoknya semuanya perfect. Sampai kepada jadwal-jadwal kalender. Nanti kita akan bagi-bagi ya. Natal kemana. Holiday nanti Januari sampai ke Desember. Apa yang akan. Kita semua punya angan-angan. Kita akan punya sesuatu yang positif tapi bisa juga negatif, saudara. Para suami-suami ketika masuk dalam pernikahan, saudara punya angan-angan yang negatif dalam arti para suami akan berharap bahwa sang istri tidak akan memakai baju ini pada waktu dia tidur. Dan para istri mempunyai mimpi bahwa suaminya akan menerima dia apa adanya. Pokoknya asal dianya comfortable. By the way, ini bukan punya Bugem loh. Yang ini kaos favorit saya. Oke. Now, semua ini ada di dalam mimpi-mimpi kita waktu kita memasuki pernikahan. Tapi pada satu saat kita tidak tahu kapan, bagaimana. Semua yang ada di sini tadi, impian kita, idam-idaman, yang kebanyakan juga baik-baik saja, nggak aneh-aneh, nggak jahat atau bagaimana gitu. Yang kami punya impian, kami akan menyiksa pasangan kita. Saya punya impian, bagaimana enggak. Ini kadang-kadang baik semua, kalau kebanyakan baik ya. Tapi tanpa sadar, tidak tahu kapan. Satu persatu, semua yang kita idam-idamkan ini, kita pindahkan satu-satu ke sini. Kita pindahkan ke dalam kategori yang baru. Yang namanya apa? Expectation. Dan ketika kita pindahkan ini ke kategori yang ini, saudara boleh sadar atau tidak sadar, kebanyakan tidak sadar, semua atmosfer di intimacy, di unconditional love yang diekspres dan diterima, semuanya berubah.
berubah. Instant berubah. Apa yang tadinya saudara idam-idamkan, sekarang I expect ya. Nah, ketika salah seorang suaminya ini memiliki ekspektasi kepada pasangannya, lalu sang istri juga punya ekspektasi, saudara bayangkan kalau ini terjadi kepada persekutuan. Ada berapa banyak ekspektasinya? Betul nggak? Ada banyak ekspektasi A, ekspektasi B, saya datang dari latar belakang warisan saya dari gereja ini, warisan saya dari persekutuan ini, disatukan semua. Akhirnya, ini bicara pasangan dulu ya. Ekspektasi suami, ekspektasi istri. Ketika keduanya bertabrakan, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, you leave. Keluar. Bagi pasangan yang di-expect oleh pasangannya yang lain ya, misalnya istri, di-expect oleh suaminya, istrinya akhirnya berkata, atau suaminya berkata, that's it. Saya tidak akan pernah memenuhi ekspektasi. Saya tidak akan pernah menjadi a good husband. Saya tidak akan pernah menjadi a good wife. That's it. Saya keluar. Atau sebaliknya. Saya expect pasangan saya untuk melakukan hal ini. Dan realitasnya kamu enggak. Kesimpulannya, engkau bukan pasangan yang baik. Kesimpulannya, engkau bukan suami yang baik. Itu sebabnya saya akan keluar, saya leave, saya akan cerai saja. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ya? Ketika orang itu berkata bahwa that's it, saya tidak akan pernah memenuhi ekspektasi pasangan saya, atau Anda tidak pernah menjadi pasangan yang baik bagi saya, maka saya akan keluar, leave, cerai. Nah, saudara tahu ketika dia keluar, dia membawa ininya semua, dan dia berkata, saya akan cari pasangan yang baru, di mana saya bisa tumpahkan ini lagi kepada pasangan yang baru ini. Saya akan cari organisasi yang baru, saya akan cari grup yang baru, supaya satu kali nanti saya akan tumpahkan lagi mimpi saya ini kepada box yang ini lagi. Itu sebabnya saudara tahu bahwa pernikahan selanjutnya biasanya tidak jauh berbeda dengan hal yang pertama, karena cycle-nya berulang. Hal yang kedua, ketika dua ekspektasi ini bertabrakan. Hal yang kedua, ini 2 dan 3 ini berpasangan kebanyakan saudaranya. Yang pertama atau yang kedua, biasanya dalam pasangan ada yang dominan, lebih dominan. Yang satu less dominan. Yang dominan, yang nomor 2, dia akan berkata, pokoknya ekspektasi saya yang lebih benar. Kamu memang punya box yang ini, tapi percayalah box kamu ini salah. Yang benar ini yang saya. Cara mengurus suami itu yang benar itu begini. Cara menjadi suami yang baik itu yang begini. Caranya menyelesaikan konflik itu begini. Caranya nyuci baju ini begini. Caranya membesarkan anak itu begini. Dan setelah ratusan kali, ribuan kali saudara convince pasangan saudara, sampai akhirnya pasangan saudara yang nomor 3 itu akhirnya menurut kepada saudara. Saudara pikir dalam tahun-tahun pertama, dia menurut kan semuanya oke dalam pernikahan ini. Nah, saudara-saudara yang masuk dalam kategori nomor 2, tolong catat baik-baik ya, tolong catat baik-baik. Ini kalau saudara lupa dengan khotbah saya hari ini, yang ini aja saudara catat baik-baik ya. Saudara catat baik-baik.
Bagi saudara yang golongan nomor 2 yang lebih dominan biasanya, saya mau beri catatan penting. Catatan pentingnya adalah sangat mudah untuk saya menjadi saya. Gak ada yang nyatet, saya udah bilang ini penting. Akan sangat mudah bagi saya menjadi saya. Akan sangat sulit buat saya menjadi Pak Sam. Dan akan sangat stressful untuk Ibu Gem menjadi seperti saya. Jadi ketika pada tahun-tahun pertama, golongan yang nomor 2 ini berhasil convincing pasangannya untuk menjadi seperti dia. Coba ya kamu loncat lebih tinggi lagi sebagai standar ekspektasi saya. Atau merangkak lebih rendah lagi sesuai dengan ekspektasi saya. Atau putar lebih cepat lagi sesuai dengan ekspektasi saya. Dia akan berusaha sedemikian rupa menyamai atau memenuhi ekspektasi saudara. Pada mulanya maybe work. Tapi gak ada rumusannya ya. Tapi saudara bisa amati, saya amati. Tergantung dari kebudayaan mana. Indonesia atau Western. Biasanya sekitar belasan tahun pernikahan. Atau 20-an. Usia-usia 40-an. Dan orang itu akan merasa udah gak sanggup lagi. Akhirnya breakdown juga. Karena sangat sulit untuk menjadi orang itu, menjadi orang yang bukan dia. Untuk orang yang nomor 2, so easy karena semua natural buat dia. Enggak sulit untuk melakukan hal-hal yang dia expect karena memang itu dia. Tapi untuk pasangannya, that's very stressful. Lalu yang ketiga tentunya, golongan yang ketiga pasangannya, setelah di convincing oleh pasangannya yang ini, akhirnya dia berkata, oke. Kalau itu memang yang membuat kamu happy, dia kerjakan. Kalau itu memang itu mamamu bikin nasinya kayak begitu, oke. Kalau memang papamu biasanya begitu, cara menyelesaikan konfliknya, oke. Jangan teriak-teriak lagi. Jangan banting-banting lagi. Jangan marah-marah lagi. So, pasangan yang nomor 3, yang golongan ketiga itu, akhirnya dia konflik. Mungkin karena kasih, mungkin karena duty, kewajiban, atau mungkin karena hal yang lain. KDRT, ya. Apapun alasannya. Tapi itu akan membuat sangat stressful saudara ya. Ininya. Nah, yang keempat, hal yang keempat yang terjadi, yang bisa terjadi adalah oke, ini saya ulang supaya ingatnya gampang. C. C yang pertama, cerai, ciao, apa aja. Yang kedua, kangen. Ketiga, confirm. Yang keempat, ini paling lumayan dalam arti begini. Ya udahlah, kalau begitu. Kita bagi ya. I expect, you expect. Bagian saya, bagian kamu. Kalau saya lakukan bagian saya, kamu mesti bagian lakukan kamu. Saya akan lakukan bagian saya, kalau kamu bagian lakukan kamu. My money, your money. My time, your time. Saya punya hobi, kamu punya hobi. Kita bagi semuanya. Teman saya, teman kamu. Orang tua kamu, orang tua saya. Dan sebagainya. Kita bagi-bagi gitu ya semuanya. Ini biasanya yang paling lumayan. Bisa langgeng gitu saudara ya. Tapi ada satu hal yang saya mau berikan. Selama hubungan kita, pernikahan, rumah tangga, persekutuan, gereja, dibangun dari hal expectation,
itu dengan kata lain hubungan itu dibangun dengan dasar hutang piutang. Hutang piutang. Karena pada dasarnya dengan ekspektasi saya berkata, saya menuntut Anda melakukan hal ini atau tidak melakukan hal ini. Atau dengan kata lain, ekspresi lain, hubungan yang berdasarkan expectation itu artinya you owe me. Kau berhutang kepada saya. Because I expect. Karena pada waktu pernikahan, pada waktu kita baru masuk menikah gitu ya, kita kan bisa argue. Loh, Pak Pendeta, kan dia janji. Tanya. Dia janji kan? Dia janji. Sang istri tuduh suaminya. Suaminya yang janji duluan, Pak. Ingat gak Pak Sem? Waktu dia bilang dia janji. Aku akan ini semua. Apakah salah sekarang saya menagih janjinya? Suami juga gak mau kalah, betul gak? Kamu emangnya gak janji? Kamu kan janji di depan orang tuamu. Dan di depan jemaat. Dan di depan Tuhan. Kamu gak ingat? Kamu janji bahwa kamu akan setia. Kau akan mengurus aku. Kau akan mengasihi aku dalam sakit dan di dalam sehat. Dalam punya duit dan gak punya duit. Semuanya saudara akan tuntut. Apakah salah? Saya menuntut. Saya expect. Saya menagih hutang pasangan saya. Nah, saudara boleh argue, saudara boleh justify, saudara boleh membenarkan diri bahwa ini yang benar. Silahkan saudara ya. Saudara juga boleh argue. Aduh Pak, kalau saya lepaskan ini, saya kosongkan ini Pak. Aduh, gak tahu deh Pak. Saya gak tahu bagaimana dia bisa ngurus waktu Pak. Dia kalau udah dikasih waktu bebas nggak pulang Pak. Istri saya Pak, boro-boro Pak. Kalau nggak dikasih expectation, nggak bisa pegang $20 juga nggak bisa pegang Pak. Saudara boleh justify itu semua. Boleh silahkan. Tapi yang saya mau katakan, selama saudara membangun hubungan saudara di atas expectation, semua dinamika, romantis, semua intimasi yang Tuhan sudah janjikan, sudah siapkan, dan dia mau kita hidup di dalamnya, semua unconditional love yang bisa diekspresikan dan diterima dengan gratitude itu, semuanya akan hilang. Saudara bisa justify, saudara bisa memilih ini, that's okay ya ininya. Tapi yang saya mau katakan, hubungan yang di atas dasarkan hutang piutang, itu bukanlah hubungan yang didasarkan unconditional. Ini hubungan kontrak, ini unconditional. Ketika saudara kembali ke dalam masa dulu sebelum menikah, apa yang membuat saudara sangat rindu untuk ketemu satu dengan yang lain? Bukan karena kontrak, bukan. Pasti bukan karena kontrak. Tapi karena semuanya memberikan dengan sukacita, unconditional love. Tapi di sini semua ekspresi itu unconditional akan hilang. Karena ekspresi itu adalah the gift, pemberian. Hanya bisa dirasakan, diterima ketika itu yang tadi saya bilang, balance-nya itu positif. Bukan sesuatu yang membayar hutang saja. Saya beri contoh. Minum dulu sebentar ya. Saya ambil satu hubungan persekutuan kontrak.
apa yang terjadi ketika saudara membayar bill untuk internet provider saudara atau mortgage bank. Pernahkah saudara menerima kartu terima kasih? Terima kasih Diki, kau sudah bersama Optus dengan setia selama 20 tahun. Aku ucapkan terima kasih karena kau selalu membayar hutang-hutangmu. Pernah nggak terima? Ada yang pernah terima? Tapi saudara akan menerima email secara japri, jalur pribadi. Ketika apa? Ketika belum bayar. Dan ketika belum bayarnya banyak, bukan cuma dapat email atau SMS. Saudara akan ditelepon. Saudara ada problem dengan internet, saudara telepon dia. Oh loh, good luck nih. Ya. Tapi waktu saudara miss payment, gak bayar, saudara dapat personal attention. And it's negative. Nah dalam persekutuan, ketika semuanya dibangun ekspektasi, perusahaan internet itu tidak akan membuat pesta, membuat hal-hal yang ini ketika saudara membayar luas. Karena itu cuman memenuhi ekspektasi. Nggak ada yang membuat pesta kalau cuman sekedar membuat pesta. Itu sebabnya dalam hubungan suami istri, kalau saudara membangunnya di sini, semua yang dilakukan oleh pasangan kita, kalau cuman meeting the expectation, gak ada rasa gratitude-nya. Cuman bayar utang saja. Ketika perusahaan itu menerima apa yang kita lakukan hanya berdasarkan kontrak, dia hanya simply meet expectation, betul nggak? Nggak membuat hal-hal yang membuat mereka menjadi gratitude atau sebagainya. Nah, demikian juga di dalam pasangan rumah tangga. Di dalam pasangan rumah tangga selama kita membangun itu semua di dalam expectation, itu hanya sekedar memenuhi hutang, piutang saja. Hutang, piutang, tidak ada hal-hal yang spesial. Tapi sebaliknya, ketika kita semua membangun kita bukan di dalam hal yang ekspektasi, hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita, kita bisa menerimanya dengan gratitude. Kalau di dalam hal-hal yang masih dalam expectation, ini satu lagi saudara-saudara yang saya perhatikan. Akan ada banyak hal yang mungkin pasangan saudara lakukan. Atau di dalam persekutuan. Ketika kita ada di dalam box yang ini, saudara akan melihat semua yang dilakukan hanya meeting the standard expectation, betul nggak? Tapi saudara akan berikan special attention tadi ketika apa? Ketika pasangan saudara atau orang dalam persekutuan saudara dalam gereja tidak melakukan apa yang saudara expect. Contoh suami istri. Saya tahu, maksudnya istri saya tahu kalau saya senang pulang itu senangnya sudah disediakan makanan yang hot meal yang udah siap panas gitu. She knows that. Tapi kalau saya put itu semua ada di sini, ketika saya pulang, ini ada semua. Ya, 90% udah ada semua disediakan. Tapi karena ada di sini, yang 90% itu enggak saya lihat, cuma meeting di expectation. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah apa yang kurang. Ini kenapa kurang asin? Udah 99% semuanya lengkap. Sambalnya mana? Lupa. Kenapa bisa lupa? Padahal 90% semua udah ada. Ketika semuanya dilakukan, ketika ada yang kurang, that's the special attention diberikan. Kemana ini logistik? Kemana ini cleanernya? Kenapa medianya begini? Dalam persekutuan.
then we know. Intinya udah ada di dalam box expectation. I have to close up so quick. Nah, saya akan move on kepada kalau begitu bagaimana caranya kita udah tahu. This is a dangerous box kalau saudara membangun kerukunan yang sejati. Persekutuan yang sejati. Saudara harus memindahkan ini kembali ke sini. Di sini ada legitimate ya ininya. Banyak yang hal-hal yang baik di sini. Tapi begitu masuk ke box ini, saudara ada di dalam bahaya di mana keintiman, kemesraan, semua unconditional love sudah tidak bisa dirasakan lagi. So you have to move on ke sini ya. Nah, apa tandanya? Apa simptom-simptomnya saudara? Kalau saudara tahu udah ada di sini. Saya beritahu saudara. Saya bicara ini, I don't know, maybe about 10 years ago ya. Di Hills. Tapi waktu saya lihat lagi hal ini, saya mau bagikan tahun lalu sebetulnya. Tapi tiba-tiba lockdown. Saya perhatikan, wow. Saya yang khotbah. Dan saya nggak sadar bahwa perlahan-lahan masuk lagi ke sini. You need to constantly check yang ada di sini. Nah ini saya berikan simptomnya ya. Bagaimana saudara bisa mendeteksi apa yang dari impian, desire, idam-idaman pindah ke expectation ini. Saya berikan dua aja. Dua hal. Yang pertama, lack of expressing gratitude. Lack of expressing gratitude. Yang kedua, the lack of act of service. Jadi artinya, seberapa pekanya saudara, setiap kali menerima ekspresi kasih dari pasangan saudara, atau ekspresi dari pelayanan saudara-saudara seiman dalam persekutuan dan sebagainya, saudara memandang itu, wow, I didn't expect that. Balance saudara itu positif. Atau saudara menganggapnya itu biasa. You only meet my expectation. Gratitude saudara very lack. Lack of gratitude. It doesn't matter. Sudah berapa tahun? Aduh Pak. Aduh suami saya kan udah memberikan saya ini selama 25 tahun Pak. 30 tahun Pak. It doesn't matter. Dia yang menolong Anda memenuhi idam-idaman saudara, memiliki rumah atau tempat tinggal dan sebagainya. Atau, aduh Pak, masa istri aja memberikan makan, nasi, ini kan udah 25 tahun Pak, 30 tahun, masa mesti terima kasih? Enggak tahu berapa tahun Pak, ini suami saya kan nganterin saya terus, naik mobil, shopping, kerja kemana-mana, masa sih harus terima kasih lagi? It doesn't matter. Karena kadang-kadang bukan dia, tapi untuk kita supaya kita tidak menempatkan diri kita ini terjebak di dalam hidup yang expectation. Karena waktu kita hidup di sini, semua ekspresi kasih, receiving kasih itu sudah hilang. Dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kerukunan yang sejati. Sebagai yang terakhir, I used to give, memberikan satu ini. Oke, saya berikan PR ya. PR. Nah, PR sounds like an expectation. So, saya ganti sekarang ya. Saya berikan take away. Kalau take away, siapa yang gak suka ya? Tenang, take away. Take away. Ini take away. Saudara pulang ya ininya. Untuk mengenal apa yang ada di sini. Untuk mengenal, untuk mengembalikan semua di sini, saudara harus tahu apa yang ada di sini. Dan untuk tahu yang ada di sini, tadi saya berikan simptom dan sekarang saya berikan take away sebagai penutup sebelum Pak Sam nanti akan menutup dalam doa berkat. Take away-nya adalah saudara bertanya, nanti jangan diskusi di mobil ya, nanti jangan ribut dan sebagainya gitu ya. Ekspektasi kamu, gimana? Kamu kan janji waktu itu di depan Pak Pendeta, kamu kan janji di depan Tuhan dan sebagainya.
pertanyaannya begini, untuk saudara menyimaki, saudara meditate waktu mandi, waktu sendiri. Take away-nya adalah hutang. Saudara bertanya, apa yang pasangan saya hutang kepada saya? Apa yang orang lain dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam gereja hutang kepada saya? Apa yang penggembala hutang kepada saya? Apa yang bungkem hutang? Leader kepada saya. Karena itu akan menunjukkan apa yang ada di sini. Dan kalau saudara tidak tahu apa yang ada di sini, saudara tidak akan pernah bisa mengembalikannya ke sini. Next time nanti kita akan sambung apa yang harusnya ada di sini. God bless you.